Kenapa anak-anak yatim itu biasa dikasih uang sembako? Kenapa nggak dikasih bapak baru? Gitu. Maksudnya nikahin ibunya? Nikahin ibunya, iya. Apalagi kalau ibunya cakep. Ini kan sekarang ini musimnya judi slot, Bib. Ketika dia sedekah, Bib, dia boleh nggak, Bib, sedekah pakai uang hasil judi slot? Oke, main slot. Bentar lagi kan kita mau pemilu, Bib, ya, nanti Februari nanti. Bagaimana, Bib, cara kita itu memilih pemimpin yang paling tepat, gitu? Gimana, Bib, sosok pemimpin yang seperti apa yang harusnya dipilih oleh kita sebagai orang Muslim? Kita minjem duit, Bib, ke pinjol untuk berangkat haji atau umroh, gimana, Bib? Mau keluarga tenang, salah satu pasangan harus nurut ke pasangan yang lainnya. Kalau orang Barat, dia biasanya suami nurut ke istri. Indonesia banyak juga, Bib. Banyak kayak gitu juga. Takut istri, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di segmen Podcast Ulama. Nah, kali ini kita akan bareng Habib Muhammad bin Jindan nih. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat, Bib, ya? Sehat, alhamdulillah baik. Selamat datang di channel YouTube saya yang warna-warni, Bib. Ada dakwah, ada ngelawak dan lain-lain. Semuanya ada. Semuanya ada. Alhamdulillah, Bib. Siang ini kita nih pengen nanya-nanya, Bib, seputar anak-anak muda nih. Jadi channel ini kan isinya anak-anak muda semua. Iya. Banyak yang nanya tuh, jadi pertanyaannya saya wakili bertanya ke Habib gitu, Bib. Boleh. Jadi kita minta nasihat nih, terutama buat kaum muda-mudi. Yang pertama itu pertanyaannya, kita nih kan sering mendengar, Bib, kalau jodoh itu cerminan diri, Bib, ya. Jadi ada kadang ngaji tuh dengar jodoh itu gimana kitanya gitu. Lalu kalau kita udah berusaha jadi orang baik, Bib, apakah itu bisa dipastikan kita akan mendapatkan jodoh yang terbaik? Sementara kan sering dengar juga ada istri Nabi yang durhaka atau malah istrinya Fir'aun jadi soleha gitu, Bib. Itu gimana, Bib, tanggapannya kalau? Iya, emang di Quran itu, di Al-Quran Allah sebutin ayat yang berbunyi at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat wal khabithatu lil-khabithina wal khabithuna lil-khabithat. Jadi perempuan yang baik bakal dijadiin jodoh sama laki yang baik. Laki yang baik bakal dapat perempuan yang baik. Terus perempuan yang buruk akan dapat lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk akan dapat perempuan yang buruk juga. Jadi orang baik dapat baik, buruk dapat buruk. Sebenarnya gampang, simpel sebenarnya, Gus. Jadi itu ajakan biar orang menjadi baik. Kenapa? Kita jadi baik menjadi agar apa? Ente mau jodoh baik, ente harus baik. Sebenarnya penyemangat orang, motivasi biar orang semangat jadi baik. Orang mau jadi baik, disuruh ini itu dia nggak mau jadi baik, disuruh taat jadi baik nggak mau. Tapi biar wah lu jodoh lu jelek nih, pasti langsung pikiran wah ini jodoh seumur hidup sampai meninggal nih. Kalau jodohnya nggak bener repot juga. Jadi dia bakal jadi ya udahlah kalau gitu gue jadi baik deh. Biar kenapa? Biar jodohnya dapet jodoh yang baik. Nah, orang yang jodohnya buruk biar nggak putus asa, biar bilang jodoh saya udah buruk, ya udah sekalian aja saya buruk. Biar nggak putus asa, ada juga orang yang jodohnya baik, cuman dianya orang buruk, atau orang yang jodohnya buruk, dianya orang baik. Biar kenapa? Jadi jangan Anda bergantung dengan jodoh Anda. Jodoh Anda buruk, Anda ikut buruk. Jangan. Tetap selalu berusaha menjadi orang baik. Jadi kayak nyimbangin gitu, Bib, ya? Nyimbangin. Jadi intinya dia biar ngajak kita, ngasih kita motivasi. Kita nggak punya jodoh atau belum punya jodoh, kita berusaha jadi baik demi mendapatkan jodoh yang baik. Atau orang yang sudah punya jodoh, ayo biar kita sama-sama jadi baik, harus saya mulai jadi baik biar istrinya jadi baik juga. Atau istrinya udah buruk, atau suaminya yang sudah buruk, dia nggak bisa nyelamatin udah. Paling enggak kita jadi orang baik. Agar apa? Agar kita beruntung. Kita beruntung jadi orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Terus juga itu goidah apa bahasa Indonesia? Goidah ya dibilangnya? Ya, goidah. Kaidah itu jadi bukan goidah itu secara pengertian pasti. Iya, pengertian itu bukan secara pasti 100% semua secara keseluruhan. Tapi ada beberapa yang keluar
dari dari dalam kurung tersebut. Tapi rata-rata kebanyakan begitu. Orang baik gemar hadir majelis. Biasanya sekeluarga yang hadir majelis. Nah, iya. Kecuali yang jomblo-jomblo ya hadir sendiri sama teman. Tapi yang udah nikah tuh, yang udah punya jodoh, biasanya sekalinya hadir majelis ya udah sekeluarga diajak hadir majelis. Dan sebaliknya, yang nggak suka hadir majelis ya udah sekeluarga diajak ke tempat-tempat yang nggak bener deh. Kadang ketemunya juga di majelis kadang, Bib ya. Ketemunya juga di majelis kayak kita, Gus. Iya, pernah nggak ketemu di tempat yang nggak benar? Nggak pernah. Iya, pernah. Ketemunya di tempat yang baik. Iya, benar. Nah, ini ketemunya ini di mana, Bib? Namanya nih, Bin Jindan Cafe. Di kafe, iya. Cafe Bin Jindan. Cafe Binti Jindan Buat punya. teman-teman nih yang kalau mau nongkrong jangan jauh-jauh, nongkrongnya di Bin Jindan Cafe aja. Al-Fahriah. Ini Bib, pertanyaan kedua nih, Bib. Gimana nih kalau di zaman sekarang kan zaman campur aduk, Bib. Gimana cara kita nih memilih jodoh yang baik, sementara kita tuh kan nggak bisa melihat orang hanya dari penampilannya. Kadang dapat penampilan yang soleha, tapi isinya amburadul itu. Gimana, Bib, cara yang paling tepat buat muda-mudi nih dapetin jodoh yang tepat? Ya yang dilihat sih sebenarnya kalau nyari jodoh jangan lihat batinnya, kita nggak bakal bisa tahu. Nah itu masalah itu. Kita cari yang zahirnya bagus, karena biasanya goidahnya itu orang al-zahir unwanul batin. Zahir ini alamat batinnya. Zahirnya bagus, berarti batinnya bagus. Jadi mau tahu jati diri seseorang, lihat zahirnya. Cara dia bergaul, omongannya, atau cara dia pergerakannya itu bakal menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Bukan fisik, Iya, maksudnya lihat fisiknya, bukan lihat mukanya apa. Tapi mau milih, mau yang ganteng boleh, mau yang cantik juga boleh, mau nyari bebas. Cuman dia kalau mau tahu jati diri seseorang, mau lihat batinnya, lihat zahirnya gimana. Lihat gimana cara dia berucap, ucapannya jelek. Pasti kalau ucapannya jelek, isi hatinya jelek. Ini kayak ini isinya apa nih? Kopi Binti Jindan nih. Kalau kita tuang ke gelas yang keluar apa? Kopi. Pasti kopi. Kopi, betul. Ini air putih. Kalau dituang ke gelas yang keluar pasti air putih. Air putih, benar-benar. Nah terus kalau ketutup, kita nggak tahu iniannya botolnya nggak bening. Kita tuang, kita lihat. Kalau yang keluar apa, nah berarti itu isinya. Kalau isinya kotoran, ya bakal yang keluar pasti kotoran. Nggak mungkin isinya kotoran keluarnya susu. Nggak mungkin, terbalik. Gitu. Jadi mau lihat jati diri seorang, lihat apa yang dia ucapkan, atau dari perbuatan juga bisa kelihatan, atau dari teman duduk. Dari teman duduk. Biasa orang teman duduk tuh sama teman duduk tuh biasa akhlaknya, sifatnya tuh hampir mirip. Hampir sama, mendekati gitu. Jadi kita kalau lihat orang teman duduknya, bukan dia lagi duduk sekali dua kali, tapi teman duduk emang kayak, wah ini 24 jam nih barengan terus. Biasa kan ada orang yang kayak gitu. Betul. Nah itu biasa sifatnya sama. Pergaulannya gimana? Pergaulannya orang-orang soleh, berarti orang soleh. Pergaulannya wah ini orang-orang yang suka minum-minuman keras ini. Nah itu biasanya dia juga sama. Begitu juga, karena bareng terus. Nggak mungkin dia bareng tapi tiba-tiba akhlaknya beda. Itu. Jadi dalam mencari jodoh juga mencari tempatnya juga penting berarti, Bib ya? Iya. Kita tuh nemuinnya di mana gitu ya. Makanya kalau ketemu jodoh di tempat nggak bener ya berarti pasti nggak bener. Nggak bener juga. Nah itu tadi, Bib. Jadi kalau kita mau milih jodoh yang tepat itu berarti tempat milihnya juga harus tepat, Bib, tempat nyari. Tempatnya juga harus tepat. Karena kalau orang nyari jodoh harus tahu hatinya. Malah kalau kita saling tahu apa yang ada di hati satu sama lain, artinya saling tahu aib satu sama lain ya, orang pasti dari situ nggak bisa hidup aman, hidup nggak bisa tentram. Mau nyari teman juga, wah ini teman ini busuk. Yang satu lagi mau nyari, wah ini busuk. Semuanya pasti busuk, bakal ketahuan. Ya udah saya nggak usah temenan. Maksudnya orang nggak akan bisa hidup akur, nggak bisa hidup tentram. Pasti masalah di mana-mana. Tapi itu salah satu kelembutan Allah. Allah nutup aib-aib kita. Namanya satar kalau dalam bahasa Arab. Allah tutup aib-aib kita sehingga kita bisa hidup damai, hidup aman. Itu salah satu karunia Allah buat kita semua. Karena kalau kita umpetin aib kita, nggak ada yang bisa nerima kita. Tapi yang anehnya, subhanallah, Allah bisa nerima aib-aib kita. Padahal Allah tahu itu semua, Gus. Nggak ada satupun yang tertutup bagi Allah. Benar. Sampai disebutin dalam syair, walakam gobihin kunta tukhfihi walau alimas sadigu bifi'lihi lajafaka warabbu ya'lamuhu walam yakshifhu bal ajra bi alsinatil ibadi thanaka. Betapa banyak keburukan yang kamu tutup-tutupin. Yang mana kalau teman kamu mengetahui keburukan ini, dia pasti bakal ninggalin kamu. Sedangkan Allah mengetahuinya, tapi Allah
nggak membuka aib ini ke orang-orang. Malahan apa? Allah bikin lisan orang-orang memuji kamu. Kita dosanya banyak, aibnya banyak. Allah nggak buka, Allah tahu 100%, tapi Allah bikin bukan cuma ditutup udah bagus. Tapi di atas ditutup, Allah bikin lisan orang-orang nih memuji kita. Wah, ini orang baik. Ini orang Masya Allah. Ini orang nggak ada kekurangannya. Ini orang soleh dan lain sebagainya. Benar. Masya Allah ya. Kelembutan Allah buat kita tuh Bib ya. Kelembutan di dalam nutup aib. Itu di akhirat juga diriwayatkan bahwasanya seseorang Gus, dia ketika di orang soleh, ketika sama Allah dihadapkan di hadapan Allah. Setiap orang dari kita itu pasti bakal berhadapan dengan Allah, berbicara sama Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, enggak ada penerjemah. Semua bahasa nyambung. Enggak ada penerjemah. Makanya kalamnya Allah difahami oleh semua telinga. Nggak ada, oh ini nggak paham kalamnya Allah. Semua orang paham kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Allah ketika memanggil hambanya yang soleh, yang Allah pengen jaga, ini Allah nanti ditanya aibnya satu persatu dibuka oleh Allah. Kamu di hari Senin, hari Sabtu malam Minggu, saat ini jam sekian, di tempat ini, dari jam segini sampai jam segini kamu ngelakuin maksiat di kamar ini, disebut secara detail sampai dia ingat 100% itu udah tergambar di otaknya. Dia ingat kamu melakukan ini dan kamu nutupin kunci kamar, nggak mau ada yang lihat, nutupin tirai semua, takut dilihat orang. Sedangkan kamu tahu saya melihat kamu, tapi kamu tetap melakukan hal ini dan itu dan lain sebagainya. Ini hamba malu, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala ini di saat obrolan ini Allah ngobrol, itu Allah nutupin tirai Gus. Jadi kan setiap orang menghadap kepada Allah ada yang secara langsung, semua hamba, semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua ngeliatin. Tapi ada beberapa hamba khusus yang ketika Allah sebutin aibnya satu-satu Allah tutup. Masya Allah. Allah tutup tirai. Jadi cuma antara Allah sama ini hamba. Terus Allah Subhanahu wa taala bilang ke ini hamba, di dunia saya tutupin aib-aib kamu, dan sekarang di akhirat saya tutupin aib-aib kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba bilang, ya Allah, saya udah minta ampun, saya udah pernah istighfar, udah pernah taubat selama di dunia, saya kesempatan buat taubat atas dosa ini, saya udah taubat sebisanya saya. Kata Allah, memang, dan aku telah tutupi aibmu selama di dunia, dan sekarang di akhirat pun aku tutupi aib-aib kamu. Terus Allah bilang, fadkhulil jannah birahmati. Sekarang kamu silahkan masuk surga dengan rahmat saya. Yang kerennya, pas Allah bilang masuk surga, Allah buka tirai itu. Jadi semua orang yang orang tahu ini orang baik. Iya. Sampai segitunya. Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tahu aib orang, langsung kita bilang ngobrol, oh ini punya aib gini-gini. Kutuk habis itu. Dikutuk udah, disebutin ke setiap teman yang kenal sama ini orang, dibilang, oh lu ngapain temenan sama ini orang? Ini aibnya gini-gini. Padahal orang kalau saling nutupi aib satu sama lain di dunia, di akhirat Allah tutupin aibnya. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Orang yang nutupin aib sahabatnya, aib temannya, di akhirat ditutupin aibnya oleh Allah. Begitu sebenarnya. Nah ini Bib, berkaitan dengan bentar lagi kan kita mau pemilu Bib ya, nanti Februari nanti. Terus ada banyak pertanyaan dari teman-teman netizen, bagaimana Bib cara kita itu memilih pemimpin yang paling tepat gitu. Jadi pemimpin apa aja sih, nggak mesti kepala negara gitu Bib ya. Gimana Bib, sosok pemimpin yang seperti apa yang harusnya dipilih oleh kita sebagai orang muslim? Sebenarnya kita kalau nyari pemimpin yang memiliki syarat-syaratnya, ketentuannya apa semua, kita cari kemana juga nggak bakal dapat. Nah iya, juga susah nih. Kita nyari kemana juga nggak bakal dapat. Dan kalau dapat, orang yang kita dapat juga belum tentu mau jadi pemimpin. Iya. Gitu, jadinya susah sebenarnya. Nah, tapi masalah ini nyari pemimpin, dukung nomor berapa, itu sebenarnya bebasin aja. Bebas, itu mau dukung yang pertama, mau dukung yang kedua, mau dukung yang ketiga, itu bebas. Hak kita masing-masing. Mau milih ini itu, nggak ada kewajiban, oh harus milih ini, harus milih itu. Malahan kalau kita ngomongin ke orang, oh Anda harus milih ini, milih itu. Yang beda pendapat, pendapatnya beda, itu yang beda pendapat akan berselisih. Betul. Pasti. Jadi lebih baik nggak usah ngomong masalah ini. Maksudnya orang punya pendapat, ya silahkan. Betul. Yang punya pendapat sendiri silahkan, dia jadikan pendapatnya buat diri sendiri. Bener. Jadi nggak pantas orang bilang, oh ayo pilih nomor sekian, ngajak orang pilih nomor sekian, apalagi di majelis. Karena bikin orang menjauh dari majelis, Gus. Majelis sih parah. Bikin orang jadi menjauh dari majelis. Oh ayo kita dukung nomor 4. Nah yang nomor 5 ini nggak bakal
nggak bakal mau hadir. Benar. Karena apa? Wah, ini majelisnya nomor 4. Benar. Padahal majelis nggak ada maksudnya majelis tujuannya bukan politik. Betul. Tujuannya ayo ingat Allah. Tapi dengan ini manfaatnya tuh bakal jadi sempit. Nggak jadi seluas yang kalau majelis dibuka secara mutlak. Ayo mau dukung nomor berapa aja hadir ke majelis. Makanya Abah nggak pernah tuh. Nggak pernah dukung ini dukung itu, dan itu dakwah yang sebenarnya itu kayak gitu, nggak ngajak ke golongan. Dalam Al-Qur'an Allah bilang apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalan saya. Hadhihi sabili ad'u ilallah. Saya mengajak orang hanya kepada Allah. Saya ngajak orang kepada Allah. Ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Ini jalan saya dan orang yang ngikutin saya. Artinya orang yang nggak ngikutin Rasulullah, ngajak orang bukan ke Allah, itu menyimpang. Partai. Makanya Habib Umar kalau dalam masalah ini tuh Habib Umar bilang, ente dakwah boleh dakwah, tapi jangan ngajak orang ke ana, jangan. Sampai segitunya, jangan ngajak orang, oh ayo sini ente mau masuk Islam apa? Guru saya Habib Umar, jangan kayak gitu. Ente ngajak orang, kalau ente kayak gitu ente khianat. Ente ajak orang ke Allah. Atau ente ngajak orang ayo ke pesantrennya kita. Ngajak orang ke majelisnya saya. Itu jangan. Jangan pilih majelis itu, pilih majelisnya saya. Itu jangan sampai segitunya. Padahal itu masalah akhirat, apalagi masalah duniawi. Betul. Makanya Abah sering bilang orang bodoh, orang yang ngorbanin akhirat demi dunia. Itu orang bodoh. Dari yang 1000 kali lebih bodoh yang ngorbanin akhiratnya demi dunia orang lain. Akhiratnya maksudnya apa? Kebaikan akhirat, jaga lisan dari mencaci, dari maki, dari ngomongin apa dan lain sebagainya. Tapi itu semua dikeluarin, bodoh amat, saya caci, saya maki, demi apa? Demi dunia. Bukan dunia dia, dunianya orang lain. Oh iya benar. Yang dapat kekuasaan orang lain, yang saling mencaci yang maki yang di bawah. Nah itu yang buat orang rugi. Jadi sebenarnya itu kayak ujian. Ayo ente bisa gak jaga lisan? Benar. Ini yang Anda dukung dicaci maki, bisa gak jaga lisan? Bisa gak nahan? Kalau bisa ya berarti selamat, dia sukses lewatin ujiannya. Lulus. Gitu. Nah, ini juga banyak pertanyaan Bib dari teman-teman netizen. Ini kan sekarang ini musimnya judi slot Bib. Nah, judi slot tuh, judi online dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa teman itu dia menang gitu. Menang dapat uang banyak dari judi slot. Nah, pertanyaannya ketika dia sedekah Bib, dia boleh nggak Bib sedekah pakai uang hasil judi slot? Ente, buat main slot nih. Kameramen main slot nggak ente? Enggak. Gimana Bib? Sedekah pakai judi slot? Gimana Bib? Iya, itu berlawanan sih, karena judi itu bikin orang jadi bangkrut. Dan sedekah buka pintu rezeki. Gimana? Pusing sini. Jadi berlawanan, nggak nyambung gitu. Orang sedekah sama kayak ini. Orang bangun rumah di atas di atas ombak. Iya benar. Ini ombak kuat dibangun rumah, yang nggak bakal bisa. Hancur nggak jadi. Bangun rumah atau ngeringin baju di bawah hujan. Iya, basah lagi. Jadi ya percuma dia gitu. Kalau mau sedekah dari harta yang paling bersih. Harta yang terbaik sedekah. Nah, kalau gini Bib, ada juga teman-teman yang nanya. Sekarang tuh kan lagi musimnya pinjol Bib. Iya. Pinjaman online ini tapi kan berbunga tuh biasanya tuh. Riba pinjaman online. Nah, itu misalkan kita minjem duit Bib ke pinjol untuk berangkat haji atau umroh, gimana Bib? Duitnya ngutang. Jadinya ngutang. Ngutangnya pakai riba tapi. Iya. Ya itu sebenarnya nggak boleh juga, mending kita nggak usah haji daripada harus minjem, karena haji itu kan diwajibkan atas orang yang mampu. Mampu maksudnya punya duit, bukan minjem. Kalau minjem sama orang lain ya semua orang berarti wajib haji, karena minjem di mana aja bisa. Jadi harus minjem terus pergi haji. Sebetulnya mampu tuh gimana Bib? Definisi mampu? Definisi mampu itu kita punya uang untuk diri kita, perjalanan, tiket pergi, tiket pulang, ya semua kebutuhan haji itu ada. Itu satu. Terus orang rumah juga jangan kita tinggalin, yang harus kita kasih nafkah, jangan kita tinggalin nggak ada nafkah. Jangan hartanya semua kita pakai buat haji, kamu sabar, insya Allah digantiin sama Allah. Itu nggak kayak gitu. Maksudnya kasih tetap, selama sebulan kebutuhannya berapa, kasih. Kita pergi haji 40 hari, ya selama 40 hari kasih kebutuhannya berapa, dikasih semuanya, baru kita pergi haji. Bukannya minjem sama orang, terus atau dia uang ada secukupnya pergi haji. Keluarganya ditelantarin begitu saja, nggak dikasih nafkah, itu salah, nggak boleh. Apalagi riba Bib ya? Apalagi riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membangkrutkan riba. Masalah yang ada riba itu sama Allah dibangkrutin. Wa yurbis shadaqat. Dan Allah
sedekah itu Allah kali lipat keuntungannya. Mau untung banyak sedekah. Semakin banyak kita buka keran, Gus, semakin banyak keran itu yang masuk ke toron makin banyak. Betul. Semakin kita buka tangan ngasih ke orang makin banyak, yang kita dapat juga makin banyak. Insyaallah. Tapi semakin sedikit ya pemberian Allah makin sedikit karena Allah ngasih secukupnya. Jadi kalau sedekah itu sama kayak ngebuka keran berarti, Bib? Seperti itulah gambarannya. Wah, gitu. Kayak ngebuka keran. Sedekah bener. Kalau dibiarin nggak dibuka-buka, ya itu kan airnya jadi kotor, ya nggak? Oh iya benar. Bisa rusak. Pelajaran. Itu juga sedekah. Jadi biar ngalir. Iya. Selalu makanya itu orang tuh disunahin dia Gus setiap hari itu ada sedekah. Waktunya itu habis dari terbit matahari itu sedekah. Dari terbit matahari sampai maksudnya waktu terbaik itu. Ya, karena di dalam hadis disebutin tuh al-bala la yasbiqu shadaqah. Bala ini bencana nggak akan mendahului sedekah. Kalau udah sedekah yang keluar, bala nggak berani maju. Tapi kalau nggak ada sedekah, bala baru maju. Jadi itu orang soleh dulu dia dari subuh dari habis subuh waktunya sampai matahari terbit itu sedekah udah keluar. Karena supaya bala nggak masuk. Supaya bala nggak masuk. Ada satu orang soleh dia lagi ngajar, dia jadi ngasih sedekah, ada pembantunya diwasiatin kamu keluarin sedekah setiap hari sekian. Pembantu yang keluarin. Suatu hari ada bencana, dibilang kamu anaknya kenapa tabrakan atau apa, kena bencana ini. Dia bilang coba tanya yang keluarin sedekah udah dikeluarin belum? Pas dilihat, oh bener ternyata belum dikeluarin. Bener. Dia bilang itu sebabnya. Karena nggak mungkin datang bala, datang bencana, saya nggak ngeluarin sedekah udah keluar itu nggak mungkin kata ini orang soleh. Nggak mungkin. Makanya di Darul Mustafa itu ada program namanya Bakiru. Bakiru itu kalau bahasa Arab artinya apa sih namanya? Pagi-pagi atau sedekah pagi. Sedekah pagi lah artinya. Pagi. Bakiru maksudnya berpagilah. Maksudnya berpagi dalam bersedekah. Keluarin dari awal jadi ngumpulin nggak banyak, tujuannya itu aja biar ngeluarin jauhin bala. Iya. Kita di Darul Mustafa ada program seperti itu. Nggak tahu di sini ada atau enggak. Kalau ada bagus. Kita bikin. Bisa. Apa Bib namanya ntar bisa? Sedekah pagi. Apa? Iya bisa kayak gitu. Tapi itu ngeluarinnya juga nggak banyak. Jadi ngeluarinnya kayak ente boleh milih. Mau sehari dikeluarin kayak Rp10 atau Rp100. Nah, ntar dikali tuh. Dikali. Berarti kalau sebulan berapa tuh? Sebulan jadi 3.000. 3.000. Iya kan? Iya. Berarti setahun berapa? Ya, banyak setahun. Banyak juga. Enggak dikali 12. Berarti jadi 3 kali 36.000. Iya. Berarti 36.000 itu bisa jaga bala selama setahun. Masya Allah. Jadi kayak gitu. Nggak banyak tapi manfaatnya luar biasa. Makanya itu. Tapi kalau kita mau lebih banyak, keluarin setiap hari 1.000, ya ntar ditambahin lagi. Iya benar. Setiap hari dikeluarin 100 perak, itu boleh milih. Di sana ada tuh program kayak gitu, jadi enak. Jadi banyak santri yang dia mau pulang ke Indonesia itu sedekahnya ituannya selama 10 tahun udah ditanggung. Masya Allah. Duit dia keluarin. Jadi duitnya dipegangin. Setiap hari diambil 10. Tapi karena makin banyak, orangnya banyak yang ikut ini, jadi duitnya tuh banyak. Sehari itu mungkin ada sekitar, kayak misalkan mereka megang sehari 50.000. Ntar dikasih 10.000 buat ini, 10.000. Biasanya dikasih ke santri, setiap orang dikasih uang. Indonesia, sebelum itu tuh, habis subuh tuh. Habis subuh ya? Habis subuh. Oh, kalau bangun subuh aja susah gimana Bib? Subuh jam 9. Makanya itu dibantu tuh sama program Masuk itu, ngebantu banget. Dan Bib, ini berkenaan dengan sedekah juga. Ini kan kita banyak acara-acara santunan anak yatim nih di Indonesia. Nah, santunan anak yatim itu kenapa anak-anak yatim itu biasa dikasih uang sembako? Ini ada yang nanya, kenapa nggak dikasih bapak baru misalnya? Yatimnya. Gimana Bib? Boleh nggak Bib? Dikasih bapak baru sekalian. Jadi hukumnya misalkan kita mengasuh anak yatim dengan menjadi bapaknya gimana Bib? Maksudnya nikahin ibunya? Nikahin ibunya, iya. Apalagi kalau ibunya cakep. Kamera saya ini mana? Boleh aja, boleh. Aman Bib ya? Aman. Ada nggak? Cuman yang penting nafkahnya itu harus seimbang. Jangan turun dari kewajiban. Harus tahu dulu apa yang harus dijalankan, apa yang wajib, apa yang haram. Jangan kita masuk ke suatu perkara yang nggak tahu hukumnya, sehingga kita jatuh ke dalam hal yang haram. Contohnya Bib? Contohnya kayak orang dia mau bisnis, tapi dia nggak tahu hukum bisnisnya. Ternyata bisnisnya ada riba, ada ini, itu, dan lain sebagainya. Orang mau nikah, dia nggak tahu apa yang harus dia kasih ke istri. Nafkahnya itu dia nggak tahu segimana nafkah yang harus dia kasih, itu dia nggak tahu, nggak pernah belajar tentang nikah. Sehingga dia jatuh kepada hal yang haram, nggak ngasih istri. Atau nggak ngasih adil secara istri, kepada istri dia nggak ngasih secara adil, dan lain sebagainya. Masuk kepada jurang-jurang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh aja.
mau apa namanya? Ini kayak Yusman, masya Allah. Iya dia ini. Kebetulan dia pelakunya tuh. Ya alhamdulillah. Jadi ternyata kalau kita menikahi misalkan ibunya anak yatim itu jadi bagus Bib ya fadilahnya. Fadilahnya ada juga. Cuman kalau di Indonesia kayaknya orang banyak yang nggak mendukung. Nggak mendukung. Maksudnya ini ngapain orang nikah 1, 2 emang pengen main. Padahal kan tujuannya mungkin baik. Tujuannya oh ini kesian anak orang. Iya benar. Nggak ada yang ngasih apa namanya? Nggak ada yang ngasih nafkah dan lain sebagainya. Karena enak kalau ditanggung langsung ya. Makanya Setuju sih Rasulullah saya. banyak istri Rasulullah yang tujuannya Rasulullah nikahin tuh biar Nafkahi. ngasih nafkah. Apa maksudnya membantu lah. Betul. Walaisa hubbuti biwan nikahi. Bukan karena Rasulullah emang suka kawin, suka nikah. Illa li jam'il qalbi wal arwahi. Tujuannya biar ruh ini saling bersatu. Tuh. Hati makin bersatu, ikatan antara persaudaraan makin kuat. Itu Ini tujuannya, bukan malah memecah belah. Pertanyaan ini pasti di head comment ya sama ibu-ibu tadi, Bu. Makanya itu. Gak apa-apa udah, Ibu. Yang penting Ibu kalau nggak puas komen aja udah. Gak apa-apa. Ini nyambung ke masalah pernikahan, Ibu. Iya. Kalau udah menikah itu gimana, Bib, cara menjaganya supaya menjadi sakinah mawaddah warahmah gitu antar suami istri supaya tidak terjadi perceraian gitu, apalagi zaman sekarang. Sebenarnya simpel. Mau keluarga tenang, salah satu pasangan harus nurut ke pasangan yang lainnya. Kalau orang barat, dia biasanya suami nurut ke istri. Indonesia banyak juga, Bib. Banyak kayak gitu Suami juga. takut istri, banyak. Jadi suami nurut ke istri, nah itu biasanya aman. Tapi kalau saling bertentangan, saling lawan satu sama lain, itu biasanya ya udah. Amburadul. Kalau nggak masalah, mereka sabar sama masalah, biasa selesai. Karena nggak kuat saling berantem ribut satu sama lain. Atau yang terbaik ya istri dengar kata sama suami. Itu paling baik, Bib ya. Paling baik ya begitu, istri dengar kata sama suami. Dengerin buat kalian. Selama bukan pada maksiat. Tapi kalau diajak maksiat ya nggak ada yang namanya dengar kata. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini goidah. Jadi nggak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Nah, Bib, saya ada ganjel nih saya nih tentang cewek yang upload foto di sosial media, Bib. Kalau ini pertanyaan pribadi saya. Itu kan saya sering lihat cewek kalau upload di sosial media itu gimana sih, Bib? Hukumnya kalau cewek itu? Ya sebenarnya kurang baik aja karena itu ngajak orang kepada hal-hal yang haram, Oh, gitu ya. hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi karena satu pandangan dia jatuh kepada hal-hal yang lainnya karena zina, maksiat-maksiat itu terkait zina itu awalnya dari pandangan. Pandangannya. Pandangan tuh langkah pertama. Setelah pandangan perkenalan atau ngobrol, jalan bareng lain sebagainya. Makanya dari sini dibilang pacaran haram. Iya. Kenapa? Karena lebih dari pandangan. Pandangan aja yang kepada yang bukan muhrim itu udah hukumnya haram. Apalagi lebih dari itu. Itu tapi ada beberapa ulama yang bilang yang dimaksud pandangan ini secara langsung, bukan di handphone, karena di handphone ini kayak bayangan. Dia bayangan terkait dari bayangan warna-warna yang yang dipotret dikumpulkan jadi ini suatu gambar. Jadi ini bukan orangnya secara langsung. Itu Habib Umar pernah sekaligus dikasih pertanyaan ini. Pertanyaan. Jadi dulu Habib Umar tuh kalau bikin ada Jalsatul Itsnain. Jadi ngajar tafsir setiap hari Senin malam. Pindah-pindah. Ntar di masjid, nanti di jalanan, nanti di alun-alun, nanti di mana pindah-pindah di Kota Tarim tuh bebas. Di sini situ pindah-pindah. Nah, suatu hari pernah lagi bikin di pasar gitu, ada nanti orang nanya, boleh nanya di kertas dikasih, disampaikan. Pernah ada satu pertanyaan bilang gini. Dia bilang, "Habib," katanya, ini ada orang alim bilang, maksudnya ada beberapa ulama yang bilang mandang lihat yang haram di handphone tuh nggak dosa. Karena itu bukan secara langsung, tapi itu potretan ini dikasih, ini ilah-ilahnya. Ini apa kayak alasan-alasan yang bikin boleh disebut sama dia. Itu Habib Umar mukanya merah berubah marah. Marah. Maksudnya siapa bilang? Ini siapa orang alim yang bilang ini boleh? Ini nggak boleh, ini dikasih dalil-dalilnya. Terus Habib Umar bilang, itu orang yang ngomong gitu, khuluyan fa'ak yaumal qiyamah. Itu seorang itu biar dia kasih kamu manfaat. Biar dia kasih kamu syafaat hari kiamat. Orang yang ngomong gitu. Aduh, bertanggung jawab itu. Beneran marah sampai ustadz kita bilang, ana salah satu marahnya Habib Umar yang ana inget yang serem itu. Saat itu. Marah tentang apa? Hal yang haram. Hal yang haram. Rasulullah marahnya bukan hal yang berkaitan dengan dirinya, dicaci kagak marah. Dimaki, diganggu nggak bakal marah. Cuman kalau ada yang berkaitan, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, berkaitan sama Allah, nah itu baru marah. Masya Allah, ini bincang-bincang kayaknya nggak cukup nih kalau waktunya cuma sebentar. Tapi mungkin ini di segmen sekarang, Bib, kita videonya cukup sampai di sini. Buat teman-teman
yang ada unek-unek pertanyaan apapun, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa langsung bertanya di kolom Instagramnya Habib. Habib Instagramnya Habib Muhammad Jindan. @muhammadjindal. Nah, kalian bisa tuh nanya ke Habib langsung apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar agama, seputar apa aja deh yang bikin kita ini menjadi orang yang makin benar. Itu aja mungkin teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang lain. Dari saya dan Cepet juga- banget udah kelar. Iya, makanya Beb, ini udah mau sejam padahal ya. Hampir Nggak sejam, kerasa iya bener. Kalau dilihat kita udah hampir sejam. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.